وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah, di hadapan kita Allah berikan dua pilihan, husnul khatimah dan su'ul khatimah. Di alam barzah Allah juga berikan pilihan, kita mendapatkan nikmat kubur ataukah mendapatkan siksa kubur. Ketika hari kebangkitan, saat hisab kita jalani, ada yang hisabnya dengan mudah, ada hisabnya dengan sangat sulit dan detail sekali. Begitu pula Allah akan membagikan catatan amal. Ada yang diberikan dari arah kanan, ada yang diberikan catatan amal yang Allah simpan di Lauhul Mahfuz, yang malaikat selalu mencatat apa yang kita perbuat. Ada yang menerimanya dari arah kiri, diberikan dari belakang kita. Ada juga setelah di mahsyar ada proses hisab, ada proses lanjrat, ada yang ditimbang amalnya yang lebih berat kebaikannya. Ada pula yang kata Allah tabaraka wa ta'ala, khaffat mawazinuhu, ringan timbangan amal kebaikannya. Ada yang sukses melewati as-sirat, jembatan yang terbentang di atas jahanam. Ada yang terjerumus ke dalam neraka jahanam, hingga ada yang selamat dan berbahagia dengan mendapatkan kenikmatan surga. Ada yang celaka di neraka. Semua itu adalah kita yang hendaknya berusaha untuk mendapatkan pilihan terbaik. Bapak Ibu yang berbahagia, istiqamah akan membawa kepada kebahagiaan. Husnul khatimah akhir hayatnya, nikmat kubur di alam barzah didapatkannya, mendapatkan naungan di hari kebangkitan, ketika dihisab diberikan hisab yang mudah. Begitu pula ketika ditimbang lebih berat timbangan kebaikannya saat melintasi jembatan yang terbentang di atas jahanam, selamat sebagaimana Nabi berdoa di penghujung setelah beliau melewati jembatan, Allahumma sallim, Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkan umatku, ya Allah, selamatkan umatku. Dan pada akhirnya berbahagia di
surga Allah yang kenikmatannya Nabi katakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbin bashar. Kenikmatan yang belum pernah mata melihat, kenikmatan yang belum pernah telinga manusia mendengarnya, kenikmatan yang sangat luar biasa yang sama sekali belum pernah terlintas di dalam hati dan pikiran kita. Jamaah rahimakumullah, untuk mendapatkan kemuliaan itu, kenikmatan itu, kebahagiaan itu adalah dengan kita istiqamah di dalam kehidupan singkat ini dengan terus-menerus melaksanakan yang Allah perintahkan, menjauhi yang dilarang, agar kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah mendapatkan penjelasan Nabi, ahabbul amal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah amalan yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit. Untuk kita istiqomah, setelah kita ketahui bahwa istiqomah dengan kita selalu melaksanakan perintah Allah dan kita senantiasa berbuat terhadap yang Allah perintahkan dengan menjauhi semua kemaksiatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita bisa istiqamah itu hendaknya kita perhatikan di kaidah yang ketujuh. Al-qaidah as-sabi'ah, kata Asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, alal abdi mahma istaqama an la yattakilu ala amalihi. Wajib atas seorang hamba setinggi apapun istiqamah yang dia telah peroleh, an la yattakilu ala amali, hendaknya tidak semata-mata bersandar kepada amalan-amalan yang dikerjakan. Al-wajibu 'alal 'abdi an la yattakilu 'ala 'amalihi mahma salaha wastaqama. Wajib atas seorang hamba untuk tidak menyandarkan atas semata-mata perbuatan yang dikerjakan sebanyak apapun, setinggi apapun kesalehan dan istiqamah yang telah dikerjakan. Wala yaghtarru bi'ibadatihi, dan hendaknya tidak menjadikan dia tertipu, sudah merasa sebagai orang yang berbahagia dengan ibadah yang dikerjakannya. Juga jangan sampai menyangka dalam diri dengan banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dia percaya diri, memastikan diri bahwa dia adalah orang yang mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala bi ghairi dzalika min at-ta'at, dan yang lain juga dari amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan ibadah yang selalu dikerjakan, zikir yang senantiasa membasahi lidahnya, serta takutnya kepada Allah, terjatuh kepada hal yang dilarang dan murkanya, adalah untuk mendapatkan ridhanya serta memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa fi hadzal makna, di dalam makna ini, makna yang dinasihatkan oleh Syekh Abdul Razak, yaqulu al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan hal ini di dalam Madarijus Salikin, jalan untuk kita masuk di dalam golongan orang-orang yang menempuh menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah berkata, wal matlubu minal 'abdi al-istiqamah wa hiya as-sadad. Harus seorang hamba itu untuk istiqamah, yaitu as-sadad, dengan terus-menerus lurus di dalam menjalani ketaatan yang diwajibkan, lurus terus mengerjakan. Fa illam yaqdiru 'alaiha fal muqarabah, maka jika hal demikian tidak mampu untuk dikerjakan, fal muqarabah, maka hendaklah kita berusaha untuk mendekati. Kalau tidak bisa 100%, bagaimana untuk kita maksimal berusaha dari 50% menuju 60, menuju 70, menuju 80, hingga mendekati sebagaimana yang Allah kehendaki. Itu al-muqarabah. Fa in nazal anha fattafriq wal idha'ah, maka jika turun persentase kita di dalam upaya menuju puncak bitafriq, yaitu dengan adanya kekurangan, wal idha'ah, atau melakukan hal yang tidak berguna, maka kita hendaklah berusaha untuk mendekati, jangan sampai menurun sama sekali. Fi sahihaini, di dalam as-sahihain, yaitu di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, min hadits Aisyah radhiyallahu anha, dari hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, saddidu wa qaribu wa abshiru, hendaklah kalian berusaha untuk benar-benar lurus. Berusaha lurusnya itu sempurna. Wa qaribu, dan hendaklah jika saddidu sempurna di dalam istiqamah, maka berusaha untuk mendekatinya, mendekat kesempurnaan. Wa abshiru, dan bergembiralah. Melakukan istiqamah dengan ketaatan yang sempurna, jika tidak memungkinkan berusaha mendekati, hendaklah dengan senang hati, bukan merasa terpaksa, dengan gembira, dengan bahagia, untuk menyongsong kehidupan masa depan yang cerah, akhir hidup husnul khatimah, di alam barzakh nikmat kubur yang didapatkannya, bangkit dari alam kubur kita mendapatkan naungan, dan seterusnya yang kita harapkan. Kemudian Nabi bersabda, kata Sayyidah Aisyah, fa innahu lan yudkhila al-jannah ahadan amaluhu, maka sesungguhnya sekali-kali tidaklah dimasukkan seseorang ke dalam surga itu
Alaihi Wasallam untuk tidak berbangga dengan amalnya. Terus menerus, jangan sampai karena tidak ada yang membanggakan, yang memberikan pujian, yang memberikan apresiasi, tidak ada yang membagikan, padahal sudah menvideokan amalannya, tidak ada yang like, tidak ada yang share, tidak ada yang komen. Jangan sampai kita karena tidak ada yang melakukan yang membuat kita senang dari manusia lalu kemudian turun. Jangan. Sekali-kali tidak ada seseorang yang dimasukkan ke dalam surga itu karena amalnya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula panjenengan ya Rasulullah. Nabi menjawab, wala ana, tidak pula aku. Padahal kita tahu amalan Nabi sangat luar biasa, tidak ada yang menandingi. Dari sisi akhlak, Allah memuji Nabi di atas akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad, sungguh engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Khuluqin 'azim. Semangat beliau untuk berderma sangat luar biasa. Beliau pahalanya tidak pernah putus. Wa innaka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya bagimu Muhammad pahalamu tidak terputus. Jariahnya Masjid Nabawi. Betapa banyak orang-orang yang kenyang karena uluran tangan Nabi. Betapa banyak anak-anak yatim yang tersantuni dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca hadisnya, kita membaca Al-Quran, Nabi dapat kebaikan. Dengan demikian luar biasa amalan Nabi, istiqomahnya hingga sholat malamnya. Kata Sayyidah Aisyah, jangan kamu tanya panjang dan bagusnya. Wala ana, tidak pula aku, illa ayyataghammadani Allahu minhu bimagfirati wa rahmah, melainkan karena yataghammadani Allah. Yataghammadani, kata Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin di bab istiqamah, beliau menjelaskan yataghammadani bimakna yulbisuni wa yasturuni, melainkan karena Allah selalu memakaikan kepadaku dan selalu meliputi untukku bimaghfiratin wa rahmatin, dengan ampunan dan rahmatnya. Dengan semangat tinggi mencapai puncak istiqamah itu menjadikan Nabi mendapatkan jaminan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahimakumullah, arti bahwa tidaklah masuk surga karena amalnya, melainkan karena ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, inna ta'at allati taqumuna biha laisat awdan wa thamanan lil jannah. Ketaatan-ketaatan yang senantiasa hamba-hamba Allah tegakkan bukanlah sebagai pengganti harga surga, karena amalan kita berupa
jika dibandingkan dengan apa yang kita dapat dari janji Allah berupa surga itu, kita tidak akan mampu dengan amal kita membayarnya. Wala tusawiha wala yukafiha amalan, tidak akan bisa membayarnya, tidak akan bisa menebusnya dengan amalan yang kita amalkan. Li'annal jannah, kata ulama, sil'atun ghaliyah. Surga itu harganya sangat tinggi. Oleh karenanya masuk ke dalamnya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taat, rahmat didapat. Dengan istiqamah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kita peroleh. Nabi dengan ketaatannya Allah liputi dan memakaikan berupa ampunan dan kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Abdul Razak, fajama fi hadzal hadis maqamatid dini kulliha. Maka di dalam hadis ini terkumpul maqamatid din kulliha, penegakan agama semuanya. Kita hendaklah tidak meremehkan kebaikan yang agama anjurkan, dan juga tidak meremehkan berupa yang dilarang di dalam agama ini. Yang disyariatkan kita lakukan, yang berupa perintah kita kerjakan, yang berupa larangan kita tinggalkan. Tidak menganggap sedikit pun kita abai terhadap kebaikan, dan juga sedikit pun kita tidak peduli terhadap larangan. Fa'amara bil istiqamah, maka beliau memerintahkan untuk kita istiqamah. Wahya as-sadad wal isabah fi niyat wal aqwal wal a'mal, yaitu selalu lurus dan benar di dalam niat, yaitu amalan hati. Selalu lurus di hati kita semata-mata untuk Allah sendirinya, bukan untuk yang lainnya. Ini mesti kita waspadai. Wal aqwal, di dalam ucapan-ucapan, untuk senantiasa as-sadat wal istiqamah, lurus dan benar. Jangan sampai lidah kita mengatakan hal yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal a'mal, dan amalan-amalan kita hendaklah kita berusaha untuk lurus sebagaimana yang agama ini menuntut, dan kita berusaha untuk benar sebagaimana Allah dan Rasulnya yang menunjukkan amalan untuk kita kerjakan. Jangan sampai kita berturutkan hawa nafsu, apalagi mengikuti yang setan bisikkan. Setan membisikkan hal yang akan membawa kepada kehinaan. Wa akhbara fi hadits Thauban, di dalam hadisnya Thauban itu budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengabarkan bahwa Nabi bersabda, istaqimu walan tuhsuh, hendaklah kamu sekalian berusaha dengan sekuat tenaga untuk istiqamah, berusaha sempurna. Walan tuhsuh, dan sekali-kali
kamu sekalian tuhsu bermakna tastati'u, sekali-kali kamu tidak akan mampu untuk terus menerus istiqamah itu, tapi hendaklah berusaha. Wa'alamu anna khaira a'malikum as-salat, ketahuilah bahwa amalan-amalan yang kamu amalkan yang paling baik adalah salat. Salat kita usahakan untuk sempurna di dalam hati, di dalam ucapan, di dalam gerakan, di dalam perbuatan organ ketika sholat. Kita berusaha untuk as-sadat wal isabah. Annahum la tutiqunaha, bahwasanya mereka yang tidak mampu untuk sempurna ketika kita tidak bisa melaksanakannya karena berbagai macam kendala, mungkin karena kesibukan yang tinggi, fisik kita lelah, lemah, maka berusahalah untuk bisa mendekati sempurna. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau mungkin futur, kondisi iman menurun, jangan sampai ditinggal. Tetap kita upayakan untuk kita lakukan sesuai dengan yang kita bisa lakukan. Jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Nabi bersabda, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fajtanibuhu." Ketika aku suruh kalian, idza amartukum bi syai'in, dengan sesuatu, maka hendaklah kamu kerjakan sesuai dengan yang kamu mampu melakukan. Faktu mastata'tum. Kalau misalkan untuk berdiri ketika menegakkan sholat berat karena kondisi, tetap kerjakan sholat walaupun dengan duduk, tetap dikerjakan. Bahaya memakai air ketika hendak bersuci, akan bertambah parah sakitnya. Maka kita tempuh dengan jalan bertayamum. Jangan sampai kita tinggalkan, apalagi melalaikan, apalagi meremehkan, atau mengatakan wis gampang kok nek sehat sholat. Ya kalau sempat sehat. Kita tidak tahu kapan kita ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang Allah uji sakit, kemudian muncul bisikan, dan dia mengatakan kepada istri dan anaknya, "Aku izin untuk istirahat sholat." Ini gangguan nih. Istirahat sholat, gak mau sholat. "Bu, aku izin istirahat." Lu bisa ngomong, "Bu, aku izin istirahat sholat." Alhamdulillah ketemu, ngapunten Pak, usia 72, sholat tidak ada izinnya, tidak ada uzur, kecuali kita sudah tidak sadar. Tetap wajib, ini tetap wajib saat mampu nih. Tidak mampu ke masjid karena kondisi tidak memungkinkan, iya dengan duduk. Lah ini saya pakai pampers Pak, harus pakai pampers. Saya ini kan najis ini. Kalau dalam kondisi seperti itu tetap dikerjakan. Allah Maha tahu kondisi seseorang, tapi setelah pakai pampers, setelah berwudu pakai pampers, sholat.
pagi saya dapat informasi sudah menikah. Bisikannya untuk tidak sholat, padahal sebelumnya ngurusi masjid. Ya. Pengurus Masjid Al-Ghazali di dekatnya Unitri itu. Eman panjenengan jamaah masjid, pengurus masjid. Saksa ketika sholat, betul masjid, betul masjid. Menurut yang kita bisa kerjakan, syaddidu wa qaribu. Kalau bisa sempurna, kalau tidak bisa yang bisa untuk kerjakan. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Kerjakan menurut yang mampu untuk melakukan, jangan ditinggalkan. Bapak Ibu yang berbahagia, wa idza nahaitukum anhu, dan ketika aku melarang kepada kalian sesuatu, maka fajtanibu, maka tinggalkan, jauhi. Jangan ditawar larangan. Larangan Allah mesti kita tinggalkan. Tidak ada toleransi terhadap perkara yang dilarang. Ya tapi alon-alon, ya aku gak iso nek ninggalkan secara langsung. Ya harus ditinggalkan secara langsung. Karena ketika dosa diperbuat kemudian datang ajalnya, maka sudah hilang kesempatan untuk melakukan perbaikan. Fanaqalahum ilal muqarabah wa ya ayyaqrubu minal istiqamah bihasbi taqatihim. Maka kalau kita tidak bisa sempurna, maka kita diberikan untuk berusaha mendekat kepada sempurna, yaitu mendekati untuk istiqomah dengan sempurna bihasbi taqati, sesuai dengan kemampuannya, gak boleh ditinggalkan. Puasa berusaha, kalau sakit sehingga tertunda kesembuhannya karena puasa, maka diberikan keringanan, yaitu untuk puasa di hari lain di luar bulan Ramadan. Kalau sudah sangat-sangat tua sekali, maka dengan membayar fidyah. Bayar fidyah itu tidak boleh sekaligus. Misalkan, wah aku gak kuat sebulan, tak bayar dulu di awal. Berapa sih berasnya? Maka dibayar sekalian, tidak boleh. Tapi dibayarnya adalah sesuai dengan hari yang dia tidak bisa melaksanakan puasa karena sudah sangat tua sekali. 5 hari atau mungkin sehari lah, atau mungkin kalau mau digabungkan 4 hari. Karena kira-kira 2 mud itu 0,75 on 0,75 kilogram. 2 mud itu 1 sok. 1 sok itu setengah sok, bukan 2 mud itu setengah sok. 1 sok itu 4 mud, kira-kira 0,75 kilogram, 7,5 on. Kalau 2 hari berarti 1,5 kilo. Sebagai pengganti kalau tidak kuat berpuasa, atau 1 porsi makanan yang biasa dimakan. Apakah 3 kali makan? Enggak, 1 kali makan 1 porsi. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, kalladzi yarmi ilal gharad, seperti ketika orang itu hendak memanah pada sasaran. Fa illam yusibhu yuqaribuhu, kalau mungkin tidak 100% tepat sasaran,
mungkin di benda yang hendak ditembak atau dipanah itu, tapi hendaklah berusaha mendekati. Wa ma'ahadha fa'akhbarahum. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada mereka annal istiqamah wal muqarabah la tunji yaumal qiyamah fala yarkanu ahadun ila amali. Bahwasanya istiqamah dan muqarabah itu tidaklah menjadi sebab selamatnya seseorang pada hari kiamat. Maka fala yarkan ahadun ila amali, jangan sampai seseorang bersandar dengan kata pasti bahwa dengan amalnya dia akan mendapatkan surga. Jangan semata-mata itu. Wala ya'jabi, apalagi ada bangga atas amalannya. Wala yara anna najatahu bih. Ini nasihat al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan hendaklah tidak memandang bahwa keselamatannya itu dengan amalnya. Bal innama najatuhu bi rahmatillah wa afwihi wa fadlihi. Bahkan sesungguhnya keselamatannya adalah dengan rahmat Allah, dengan ampunannya, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya serta karunia-Nya, dengan kita berusaha untuk senantiasa istiqamah, untuk selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan yang diperintahkan kita kerjakan, dengan yang dilarang kita tinggalkan. Kalau seandainya terbukti di hati mungkin ada bisikan untuk kita tinggalkan, untuk kita tunda kebaikan, tidak lain tukang bisik yang menjadikan jauh dari istiqamah itu adalah syaitan, untuk kita berlindung kepada Allah dari tipu dayanya. Makanya Nabi bimbing untuk kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari bisikannya, dari upaya agar melanggar terhadap yang Engkau perintahkan. Dan kita dibimbing juga di dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi ya Allah, a'udzubika aku berlindung kepadamu, min hamazati syayatin, dari bisikan-bisikannya setan-setan, wa rabbi a'udzubika yahdurun, dan aku memohon padamu ya Allah untuk mereka tidak mendekat kepadamu. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, dan mari kita selalu untuk memohon kepada Allah agar Allah anugerah istiqamah, dengan tiada bosan menyempatkan di rangkaian doa kita, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan. Mengenai kesempurnaan yang kita berusaha untuk meraih, karena
Iya. Kalau ada semacam ungkapan, apalagi bisikan, kamu sudah mencapai puncak, itu setan yang bisikan. Maka kita jangan berbedaya itu. Itu setan. Seperti ini di dalam suatu riwayat. Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani, dia bermimpi dengan dipuji. Wahai Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, kamu adalah waliullah. Kamu sudah sampai derajat yang paling dekat dengan Allah, sehingga mulai hari ini telah halal untukmu segala yang haram. Nah, itu bisikan. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena paham tauhid, tidak mungkin kalau Allah itu menghalalkan apa yang telah diharamkan. Tidak mungkin. Kayak homer, kayak zina, karena sudah mencapai puncak, maka beliau langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu pula yang harus kita lakukan kalau muncul, kamu sudah luar biasa, ibadahmu sempurna, sedekahmu banyak sekali. Kalau ada bisikan, berarti itu setan. Bagaimana Nabi sempurnanya dalam ibadah? Beliau terus menerus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin muncul karena setan itu semakin tinggi iman seseorang, semakin canggih dalam godaan. Di dalam Wiqayatul Insan, Al-Imam Ibnu Qayyim dinukilkan perkataannya, nanti tingkatan yang paling tinggi itu bukan lagi menggoda untuk meninggalkan kewajiban, untuk melanggar yang haram, tapi disibukkan dengan hal yang mubah. Ini kan nggak apa-apa, ini kan mubah dengan yang mubah. Sampai akhirnya dengan hal yang mubah dia sibuk, hal yang sunnah hingga yang wajib itu ditinggalkan. Jadi sibuk dengan yang mubah. Itu tingkatan yang tertinggi di dalam upaya menggoda. Makanya beliau menulis satu kitab, Ighatsatul Lahafan min Maqayidis Syaitan. Ya. Permohonan secara darurat, ighatsah itu permintaan tolong darurat dari tipu daya setan. Setan tidak pernah berhenti, apalagi memuji seseorang untuk dengan mengatakan telah sempurna. Kalau sempurna kan sudah, nah, kayak gitu nanti. Wis tenang aja, ganjaranmu akeh, maki ke amal awakmu masuk ke surga. Nah, ini kan godaan itu. Jadi itu godaan setan. Kalau sudah sempurna ya terus dipertahankan, terus bertahan. Kalau tidak mampu maka berusaha mendekati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Makanya kita mesti waspada dan hati-hati. Dan kita merasa kurang, dan sangat kurang sekali. Dosa kita sangat luar biasa. Makanya kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai habis sholat kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin saat sholat pikiran kita terpedaya hal yang semestinya kita tidak lakukan dalam sholat, kita memikirkannya. Itu karena setan berusaha terus menggoda sampai nanti mengingatkan ada spesialis setan yang menggoda ketika kita sholat. Ada namanya Hudzaf, namanya Hudzaf, spesialis setan tukang goda saat kita sholat. Demikian jamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
melindungi selalu dari godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.